Kadang-kadang label Wahabi itu hanya menjadi jurus terakhir mereka yang tidak punya dalil. Jadi ketika tidak punya dalil, maka jurus terakhirnya tidak peduli siapa dia, langsung dilabeli Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat kaum muslimin dan muslimah, sahabat Ahlussunnah wal Jamaah, dimanapun berada, kembali pada kesempatan kali ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam naungan limpah rahmat Allah SWT dan maghfirahnya, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan juga diberikan kemudahan dalam mendapatkan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin Allahumma amin. Teman-teman, kembali pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit memberikan pelajaran bagi Bapak Mujiman. Itu pun kalau beliau mau menerima. Beberapa kali dikomentari di akun YouTube-nya Jaga Tauhid, tapi tidak juga mau membalas. Ya kan, tuntutan kami coba buat video pernyataan Bapak Mujiman yang menyatakan dia sudah mengakui kesalahannya. Ya kan, kesalahannya akan berdusta atas nama Imam Nawawi terkait wajibnya qunut subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, telah berdusta atas nama Imam Muslim, yaitu terkait hadis bahwasanya beliau membacakan di kitab Muslim itu, kata beliau, Pak Mujiman mengatakan di video-video kami sebelumnya, yaitu bahwasanya Allah SWT menghijab pelaku bid'ah, yaitu untuk melakukan taubat. Artinya orang pelaku bid'ah itu tidak bisa diberikan kesempatan untuk bertobat. Ini sangat bertentangan dengan Al-Quran, ya kan? Seolah-olah Pak Mujiman lebih hebat dari Rasulullah SAW, sudah memberikan batasan. Nabi itu berkehendak semua umatnya kalau bisa masuk surga. Kenapa kok Pak Mujiman lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW? Dan terkait video tadi, Pak Mujiman mengatakan orang-orang yang mengatakan Wahabi itu adalah orang-orang yang biasanya tidak punya dalil, ya kan? Kehabisan dalil. Video panjangnya teman-teman bisa lihat di Facebook beliau, yaitu kajian Ustadz Mujiman, atau di Jaga Tauhid, nanti di YouTube-nya ada itu. Silakan dicek sendiri kalau tidak percaya. Kalau belum dihapus, karena tadi sudah kami komentari dengan cukup pedas seperti itu. Benarkah demikian? Mari kita lihat ya. Nanti sebelum kami tunjukkan beberapa referensi kami ketika kami membantah orang-orang yang pemikirannya subhat, ya, seperti Pak Mujiman ini, ya kan, mengajak orang-orang yang masih bodoh untuk dikelabuhi agar mengikuti pemahaman Wahabi. Padahal Wahabi itu adalah gelar yang bagus. Lihat ini, ya, kita lihat ya. Itu sumbernya adalah kitab Majmu'ul Fatawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Baz, ya, juz 9 halaman 230. Mari kita bacakan. Jadi jangan malu disebut Wahabi. Kami udah bolak-balik dalam video kami, jangan malu disebut Wahabi. Ya kan, itu hanya nisbah, ya. Ini ya tadi ya, udah lihat ya tadi teman-teman di layar kaca tadi. Jadi mereka pertama kan gonta-ganti, ya kan? Gonta-ganti nama tetap. Ketahuan juga itu. Dari nama Wahabi, Salafi, Ahlul Hadis, sekarang Ahlus Sunnah, ikut-ikutan Ahlus Sunnah. Ngapain mau dompleng nama Ahlussunnah wal Jamaah, kan seperti itu. Ada ketidakberesan dalam pikirannya. Ya kalau Pak Mujiman mau masuk ke Wahabi, ngomong aja terus terang, nggak apa-apa kok. Malah bagus kan? Jelas kita hitam putihnya, jangan abu-abu. Ya, mau atas nama ormas yang besar, kamu hanya dompleng aja Pak Mujiman gitu kan? Nggak ada bukti kamu mengajarkan ajaran yang sesuai dengan yang kamu berada di dalamnya. Nggak ada. Semuanya itu mengkritik Ahlussunnah semua. Lebih banyak kajian Pak Mujiman malah membenturkan, ya kan, antara sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Seharusnya tidak demikian kan? Kalau ada perbedaan khilafiyah disampaikan, bukan malah sering mengkritik, tapi ketika dikritik balik dikiranya kita dituduh Syiah oleh pengikutnya, kan itu cukup aneh ya. Jadi kalimat Wahabiyah menurut kitab tadi ya, yang dalam Majmu'ul Fatawa Ibnu Baz, itu dikatakan hanya nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, bukan Muhammad bin Rustum, bukan. Kalau itu Wahbiyah, bedakan Wahbiyah dengan Wahabi. Terus selanjutnya itu permainan klasik sebenarnya ya, benar setengah tapi dipakai menipu secara penuh. Nah, untuk menipu secara penuh. Jadi benarnya itu menisbahkan kepada Muhammad bin Wahab pun mereka sebenarnya tidak ini gitu, tidak sepenuhnya mengikuti, karena ada beberapa dari fatwa Muhammad bin Wahab yang mereka ingkari juga. Nah, bukti-bukti sudah banyak sekali, nggak bisa mereka menghindari. Bukti digital walaupun sudah dihapus, sudah ada jejaknya yang disimpan oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nggak bisa menghindari lagi ya, karena dipersoalkan Ahlussunnah wal Jamaah bukan nama, tetapi isi kepala dan cara beragama. Nah, mempersoalkan Aswaja itu apa? Mengeledek dengan apa? Asli warisan Jawa, katanya seperti itu ya. Nah, dari trik jadul ya, memainkan bahasa kabur realita. Ini ciri khas Wahabi. Yang pertama yaitu secara bahasa Wahabiyah itu sama dengan nisbah. Terus kenapa Wahabi nggak terima? Ya kan? Hawari juga demikian, mengaku paling benar, paling murni, hafal ada Quran. Ingat sahabat
Ibnu Muljam ya, yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, itu hafal Quran. Dianjurkan oleh Umar bin Khattab untuk mengajar Quran di suatu kampung ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah waktu itu. Nggak nyangka benar kalau itu bakal jadi orang yang membunuh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib karena wajah yang dijamin masuk surga, menantu Nabi, ponakan Nabi gitu. Jadi nggak usah heran kalau melihat orang-orang Wahabi yang biasanya bacaan Quran yang merdu hafalannya bagus. Nggak heran. Hadisnya sudah jelas seperti itu. Punya dalil. Orang Khawarij punya dalil juga. Ketika mau membunuh, ingat Utsman bin Affan ketika mau disembelih. Ya, ketika mau dihujam pedang dengan dari arah punggungnya itu mengucapkan apa? Ya Allah, kuserahkan Utsman bin Affan ini jasanya kepada Engkau. Bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Seperti mau memotong hewan, membaca doa itu yang membunuh sahabat Utsman bin Affan. Kita nggak akan lebar, kita lanjutkan. Fokus karena ada orang yang dipanggil Wahabi tapi tidak senang ya. Rasulullah SAW tidak pernah membantah masalah bahasa, tetapi metode yang digunakan oleh Wahabi tersebut, ya apa? Mereka keluar dari agamanya. Rasulullah SAW petikan dari sabda Nabi, yaitu mereka keluar dari agamanya sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Saya tanya sekarang kepada teman-teman yang masih memiliki akal sehat. Anak panah kalau lepas dari busur, terlepas kepada sasaran, itu kira-kira bisa kembali sendiri ke busurnya? Nggak akan bisa, teman-teman. Jadi kalau orang sudah masuk Wahabi, maaf ya, susah sekali untuk bertobat kembali kepada jalan yang benar. Karena kalau salah diingatkan nggak usah ada. Contohnya Pak Mujiman ini, ketika dia salah diluruskan, nggak ada klarifikasi, menyadari kesalahan, hanya cuman terima kasih sudah diluruskan. Tapi yang mana yang diluruskan? Tidak mau mengakui kesalahan itu artinya apa? Orang apa? Orang satria tapi pura-pura berani seperti itu. Orang gentleman, tidak berani tapi pura-pura jadi seperti pemberani. Ngomongnya seperti itu, terlihat seperti tawaduk. Benar, ada kemarin salah satu netizen yang komentar di akun saya di YouTube, seperti kelihatan tawaduk tetapi isinya itu penuh kebencian seperti itu. Selanjutnya ya, klaim Wahabi yang selanjutnya itu adalah kami menyeru kepada tauhid. Itu sudah basi. Ibarat susu basi yang sudah tidak diminum, kalau diminum lagi ya kan tidak bisa diminum, kalau diminum malah jadi penyakit seperti itu. Ya, semua firqah sesat selalu pakai kata tauhid. Semua kelompok sesat itu selalu pakai kata tauhid. Sekarang yang paling gembar-gembar menginginkan tauhid itu siapa? Coba lihat. Ya kan, dari kalangan Ahlussunnah Jamaah ada yang gembar-gembar Wahabi, tauhid. Apalagi hijrah, manjat pohon salak, jatuh keningnya jadi hitam seperti itu kan. Nah, masalahnya tauhid versi Wahabi itu apa? Sama dengan ponis tauhidnya, ya kan? Beda amalan dicurigai. Lah, mayoritas umat sama dengan dianggap awam yang bodoh. Kalau mereka yang banyak, mereka mengakui inilah kelompok yang benar. Kalau mereka sedikit, mereka mengaku sebagai al-ghuraba atau orang yang terasing. Sebenarnya bukan terasing di masyarakat, mereka yang mengasingkan diri, tidak bisa membaur. Dakwah Nabi itu semuanya bisa dirangkul dari kalangan orang-orang yang tidak mampu, ya kan, orang yang buta, nenek-nenek itu yang jahat lisannya tetap bisa dirangkul oleh Rasulullah SAW dan masuk Islam setelah Nabi wafat, sampai ke kalangan atas, sampai ke kalangan raja seperti itu. Wahabi hanya bisa masuk di golongan mereka sendiri kan, seperti itu. Baik ya, selanjutnya. Padahal tauhid versi Ahlussunnah Jamaah itu diajarkan oleh 4 mazhab. Ya, ingat itu. Ini adalah kitabnya. Pak Budiman ngomong ya, gak ada dalil di antara kitab-kitab versi di pustaka kecil kami di rumah. Nih akidah Ahlussunnah Jamaah ditulis oleh seahli Jum'ah. Ya, dan alhamdulillah kami versi di antara guru yang mengajarkan kami itu hadis al-arba'in terhubung kepada seahli Jum'ah, sanadnya terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba mau Budiman kemana? Ke atas sebutkan aja. Ya kan, dari gurunya yang bisa terhubung kemana ke atas? Belum tentu kan? Makanya jangan ngomong kalau orang yang mau ngomong Wahabi, orang yang mengatakan Wahabi itu tidak punya dalil, jangan berbicara seperti itu. Baca Pak yang benar gitu. Ngajinya yang banyak, jangan cuma fokus Anda talim tapi Anda merupakan belajar. Itu kesalahan seorang ustadz yang sudah banyak jadwal malah justru ngajinya berkurang. Bisa jadi karena lupa materi-materi yang lama seperti itu. Selanjutnya ya, tauhid versi Ahlussunnah Jamaah itu diajarkan 4 mazhab, dijelaskan oleh ulama ribuan kitab Ahlussunnah Jamaah. Kemarin adalah kitab yang kami tukiran itu atau Baqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Itu ada berapa ratus itu ulama yang dicantumkan di situ, khusus dari mazhab Asy-Syafi'i saja yang Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Diperhatikan sejak abad pertama Islam sudah ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Tapi baru sekarang aja dikenal. Maksudnya berapa ini yang akan dicetuskan kembali untuk mengingatkan kepada orang-orang awam harus berhati-hati akidah yang benar itu seperti itu. Dan ini bukan klaim, karena diakui. Kalau klaim kan sepihak Wahabi aja mengklaim, yang merasa di atas manhaj salaf. Mana salaf? Ulama yang diikuti aja wafat 1999, Albani. Masa mau salaf-salafan apa? Saraf gitu ya. Selanjutnya, yang aneh itu bukan Ahlussunnah Jamaah sebenarnya. Yang aneh itu adalah ajaran yang abad ke-12 Hijriah, lalu sok mengoreksi abad yang ke-11 Hijriah sebelumnya. Sebelum 11 Hijriah dikoreksi. Yang Muhammad bin Abdul Wahhab kan wafatnya sekitar abad ke-12. Ibnu Taimiyah wafatnya sekitar 724 atau 726 Hijriah, seperti itu. Abad ke-7, abad ke-12 saja jalannya jauh. Dari mana Ibnu Taimiyah dapat ilmu
yang terhubung kepada Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi terhubung kepada Ibnu Taimiyah dari mana pertanyaannya? Ini kan tidak terjawab sampai sekarang. Kalau ada yang debat di kolom komentar itu biasanya orang-orang yang masih baru pindah ke manjat salak tadi ya, seperti itu ya. Selanjutnya, kalau ini dakwah Wahabi, versi Wahabi itu mengatakan biasanya berarti Nabi baru lahir di Najd. Kan seperti itu. Karena kalau dakwah Nabi sama dengan dakwah Rasul yang membawa risalah itu sendiri. Maka konsekuensinya silakan ditelan sendiri ya. Islam hilang 1100 tahun. Ulama Muktabar gagal menjaga tauhid itu versi Wahabi kalau dia mau seperti itu mengatakannya. Mengatakan dakwah Nabi yang mereka bawa sekarang. Umat selamat setelah lahirnya satu orang di Najd, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab tadi, yang juga masjid-masjid dipenuhi dengan bid'ah menurut versi Wahabi. Ya, kakaknya sendiri Sulaiman bin Abdul Wahab itu menulis buku, ya kan? Itu dicantumkan tentang buruknya sifat atau ini bahayanya akidah adiknya. Sulaiman bin Abdul Wahab itu kakak kandung Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang lari bersama bapaknya, Bapak Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi tadi, lari yang akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Cobalah buka sejarah lagi, baca kitab-kitabnya, jangan disembunyikan, ya kan? Pak Mujiman kalau ulang tahun biar sekolah sekalian kan, tidak usah tanggung seperti itu. Baik ya, jadi kalau memang seperti kenyataannya, ini bukan tajdid, bukan pembaharuan dalam agama, tapi arogansi dalam sejarah seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah tahu satu penyakit utama, ya, tahu satu penyakit utama yaitu Wahabi. Di sini akalnya lemah, tapi menyala-nyala ketika berbicara seperti berkobar-kobar ya. Penyakit satu itu tidak bisa membedakan ibadah dan wasilah. Jadi semua orang yang berwasilah nanti hukumnya syirik. Mengatakan Nabi tidak pernah sahabat Nabi tidak pernah berwasilah, Rasulullah juga tidak pernah bertawasul, padahal Rasul juga pernah bertawasul. Akan nabi-nabi yang diutus sebelum beliau seperti itu. Kurang apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu kan? Nah, kalau mau adu argumen mereka akan berani live streaming ataupun diskusi live langsung, karena kalau live itu diberikan pertanyaan, mereka nggak bisa menjawab, habislah mereka. Kalau mereka buat video, tulisan mereka bisa edit, itu keamanan mereka. Dan biasanya orang-orang yang merasa argumennya lemah, datanya lemah, itu kalau data ilmiahnya lemah, kalau diajak diskusi nggak akan pernah berani. Saya yakin. Kenapa? Karena takut ketahuan boroknya. Dari yang mulai katanya mau nantang ini segala macam, bahwa kitab Fathul Bari si Zainal Abidin Domba dan yang lain-lainnya itu sama aja, nggak ada bedanya. Ya kan, apalagi yang ini kelas-kelas bayi-bayi yang baru netas dari Sepriyadi Akal tuh nggak bisa baca kitab. Ya, kayak ulama aja berikan fatwa kan, bagi-bagi olahraga terus malah jadi judul fatwa seperti itu. Selanjutnya ya, kita lanjutkan. Semua disamaratakan oleh Wahabi. Apa itu tawasul? Dianggap syirik 100%. Tabaruk dianggap bid'ah. Nah, itu ya, ini versi Wahabi tadi. Padahal Wahabi adalah bagus. Menurut Ibnu Bas, ulama sanjungan mereka sendiri dari Saudi seperti itu. Ya, selanjutnya. Padahal Umar bin Khattab salah satu sahabat Nabi juga bertawasul. Selanjutnya para sahabat juga berziarah juga melakukan tawasul. Soal beda pendapat tidak saling mengkafirkan. 4 mazhab itu perbedaannya tidak banyak, tidak prinsip lah. Ya kan, hanya sedikit tapi lebih banyak pertamanya, tapi tidak ada menuduh Imam Ahmad bin Hanbal menuduh Imam Syafi'i pelaku bid'ah karena mengerjakan kunut subuh sampai meninggal dunia. Gak ada. Hanya Wahabi. Pertanyaan Wahabi itu netas dari mana gitu sebelum Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir seperti itu ya. Nah, kesimpulan terakhir ya, Wahabi itu memberikan apa? Bid'ah itu semuanya salah. Ya kan, terus apalagi salah dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap sesat. Padahal versi bid'ah Ibnu Taimiyah juga ada, membaca Al-Fatihah dari mulai setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, sampai waktu syuruk. Itu pernah dicontohkan Nabi nggak? Nggak pernah. Kenapa kok tidak digelari Ibnu Taimiyah sebagai ahlul bid'ah? Kan seperti itu. Kita lanjutkan ya. Simpul terakhir, Ahlussunnah wal Jamaah tidak takut sebenarnya mau diskusi ataupun debat versi mereka. Karena Ahlussunnah wal Jamaah punya sanad, sejarah dan otoritas yang ilmiah. Siapapun ya, kalau memang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah konten kreatornya ya, yang mulai misalnya muncul di sosial media, di YouTube ataupun di sosial media seperti Facebook ataupun TikTok, pasti argumennya kuat. Silakan teman-teman cek sendiri. Ya, walaupun dia mungkin hanya santri biasa atau mana, tapi argumennya pasti kuat karena membawa dalil dan itu diajarkan seperti itu. Beda Wahabi baru ngaji 3 hari, 5 hari, baru ikut daurah di mana lah, terserah mau di pulau mana gitu mau daurah, tiba-tiba langsung jadi mustahil. Sedangkan sama ustaznya mereka, Ustaz Firanda sama Ustaz Aulia, ketika ditanya satu pertanyaan, jawabannya tak kemana-mana kan, gak bisa sama, kan? Nah, Ustaz Firanda pernah ngomong dalam videonya, bahwasanya ketika Tri Tauhid ditanyakan itu memang tidak ada dalilnya, terus kenapa dilakukan? Kan gitu, kan nggak pernah juga digelar alul bid'ah toh. Nah, jadi jangan sampai yang diucapkan itu justru menjadikan bumerang bagi yang mengucapkan sendiri seperti Wahabi dan sutat-sutat sanjungannya. Selanjutnya teman-teman, yang kalangan Ahlussunnah wal Jamaah tolak itu sebenarnya bukan tauhid ya, bukan sunnah atau bukan salaf. Yang kami tolak dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pemutlakan ijtihad Najd.
Mereka memutlakan, kalau sudah kafir kafir, sudah ahlul bidah, nggak bisa lagi ditelaah, nggak mau menerima lagi penjelasan. Itu fatal sekali. Menghapuskan ihtilaf di kalangan ulama. Hilaf itu dalam umat Rasulullah itu ada satu rahmat seperti itu. Mereka mengingkari itu. Ya, terus gaya beragama yang serba ponis. Tak boleh nih gitu. Salaman habis sholat langsung bid'ah, masuk neraka. Sejak kapan orang sholat terus salaman malah masuk neraka? Orang habis sholat sudah selesai, sudah beda babnya. Salaman itu menggugurkan dosa. Baca Yasin malam Jumat juga masuk neraka juga bisa. Ya, Pak Mujiban kan bantah seperti itu. Sudah kami buat video sanggahannya tentang dalil-dalil surah Yasin yang sahih seperti itu ketika membaca saat malam Jumat, saat sebelum orang meninggal dunia, sakaratul maut, dan setelah meninggal dunia. Itu ada dalilnya semua. Jadi kalau seperti ini mau mengatakan orang yang mengatakan Wahabi itu tidak punya dalil, ini yang pertama tadi kan, di antara pustaka yang kecil, di antaranya ini Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Kemudian apa lagi? Pak Ujiman, wis ngaji iki porong. Hah? Jenengan wis ngaji iki porong, wis ngaos porong nggih. Hah? Iki apa? Iki kitab problematik Al-Muwatta Imam Malik yang ditulis oleh pendiri mazhab Imam Malik. Ya kan? Ini masuk jajaran Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah kitab 9 masuk jajarannya. Ahlussunnah Jamaah pasti ngerti ini. Kalau nggak ngerti, ngapain ngaku-ngaku? Apalagi dari sisi akidah yang lain ini, kitab Al-Milal wan Nihal yang ditulis oleh Imam Asy-Syahrastani. Syahrastani ini kalangan Ahlussunnah Jamaah juga yang menulis. Di terbitan Darul Fikr ya punya kami ini. Darul atau Fikiyah, maaf, Aturas, Libanon. Nah, ini semua alat itu disebutkan di sini, ya. Akidah dari Mu'tazilah, terus apalagi Asy'ari juga ada di sini yang dari akidah Ahlussunnah Jamaah. Selanjutnya lagi ada Musyabbihah, Mujassimah, ada semua di sini. Yang mengatakan Allah punya mata, punya tangan, punya kaki, sebenarnya di sini ada kesesatannya. Yahudi dicantumkan di sini. Baca nih makanya kelihatan. Itu artinya cetakan berbeda, isinya sama. Apalagi kalau menyatakan yang mengatakan Wahabi, saya kan sering di dalam video mengatakan Wahabi itu kan panggilan yang baik sebenarnya. Tapi mereka karena sudah jelek kelakuannya, tapi ini malu sendiri. Kemarin kami lihat video di punyanya Ustadz Fahri Emil Habib di Facebook ya. Itu dia menjelaskan sedikit. Dulu Wahabi itu menisbahkan kepada Imam Ad-Darimi. Ternyata terputus anaknya, jadi malu sendiri dan berganti lagi, pindah-pindah. Ini kitabnya Sunan Ad-Darimi kami ada. Ini ada tawasulnya. Tawasulnya tabi'in yang mendatangi Sayyidah Aisyah ketika kamar panjang dan diberikan hujan oleh Allah karena bertawasul lewat makamnya Nabi. Artinya Nabi telah wafat kan? Makanya mengaku Sunan Ad-Darimi. Dari mana Wahabi mengaku? Ini kitab Ahlussunnah Jamaah juga. Dari 9 kitab masuk di jajarannya. Kalau Kutubus Sittah ini nggak masuk, tapi kalau Kutubus Tis'ah yang 9 masuk. Apalagi yang lainnya? Kalau ngomong orang yang mengatakan Wahabi tidak punya dalil, ya Pak Mujiman, sekolah meneng. Ini kitab Sunan Abu Dawud. Nah, kitab Sunan Abu Dawud ini ditulis Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud juga berkunut subuh seperti itu nih. Kitab Sunan Abu Dawud, Pak Mujiman. Kalau mau ngomong nggak ada dalil, hati-hati lain kali. Apalagi Pak Mujiman, dikiranya mungkin kami hanya mendapatkan dari Google, mungkin dikiranya kitab Sahih Muslim. Seperti ini sudah busuk. Kitab Sahih Muslim ini kitab Sahih kedua dalam Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah setelah kitab Sahih Al-Bukhari. Nih, Sahih Muslim seperti ini dalamnya. Kalau mau mengatakan lagi orang Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Wahabi itu tidak punya dalil, mari diskusi sama-sama. Kita buka, kita bedah bareng-bareng kitab Sunan Nasa'i. Kitab yang disusun berdasarkan bab fikih seperti kitab Sunan Abu Dawud tadi. Apalagi Pak Bujiman saya lihat ceramah bawa buku terjemahan doang. Lalu mengatakan orang yang mengatakan Wahabi tidak punya dalil nih. Kitab Sunan At-Tirmizi. Kitab Sunan At-Tirmizi. Versi kitab Sunan Kutubut Tis'ah, kitab 9 kami lengkap Pak Bujiman. Ya kan? Jadi kalau membahas apapun tetap kebongkar. Enggak bisa enggak. Mau melenceng sedikit kebongkar karena sudah kuat ininya apa dalam istilah laptopnya itu perlindungannya. Mau dimasuki Wahabi, maaf gitu enggak akan masuk. Ini Sahih Al-Bukhari sudah buset. Ya. Kitab Sahih Al-Bukhari. Tak matanya, versi mata. Sarahnya file PDF kami ada, syarahnya seperti itu. Ini kita boleh dulu, karena luarnya sudah buset. Kan sering tampil, maksudnya sering kami ini kan ketika kami membantah Wahabi kitab Sahih Al-Bukhari. Dan yang terakhir nih, di antara pustaka kami masih banyak, nggak mungkin kami keluarkan semuanya. Habis waktunya nanti. Nah ini lebih kepanjangan videonya. Ini kitab Sunan Ibnu Majah. Di sini juga ada dijelaskan Imam sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu menciptakan sholawat, ya kan? Sholawatnya itu dibuat yang tidak redaksinya dari Nabi. Apakah Anda mau mengatakan kalau Ibnu Mas'ud itu adalah pelaku bid'ah seperti versi Wahabi? Ya Pak Mujiman. Ini saja bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan pencerahan oleh Allah Taala, penjagaan terhadap bid'ah yang telah ada pada kita, kenikmatan dalam berahlussunnah jamaah itu
nggak buru-buru ketika menuduh orang ketika melihat amalan berbeda. Bid'ah lah, sesat lah, si'ah lah, segala macam itu kan kembali pada kita sendiri. Jadi kalau masih mau mengatakan yang mengatakan Wahabi tidak punya dalil, hanya orang-orang yang tidak punya dalil, Pak Mujimah saya tantang. Ya, untuk berdiskusi saya ajak, mau Facebook boleh, mau YouTube juga boleh. Dan itu nanti rekamannya syaratnya harus diupload agar umat sama-sama tercerdaskan, bukan apa-apa. Jangan sampai ada orang yang satu bodoh ikut membodohi orang lain. Bodoh sendiri itu berdampak pada diri sendiri tidak akan luas, tapi bodoh ya kan yang disampaikan kepada berjamaah itu akan membuat orang juga ikut sama menikmati kebodohan yang sama. Jangan sampai lah katanya pernah ini gitu kan, pernah modal apa SMA apa tuh saya lupa tuh aliyahnya gitu, ada kalau kita ketik tuh maksudnya sudah masuk dia di Google daftar ininya. Jadi jangan seperti itu ya Mujiman ya, jangan mengatakan orang yang mengatakan Wahabi itu tidak punya dalil. Kalau Bapak Mujiman masih kurang puas, silakan disulat sama saya, nanti selain yang saya ini tunjukkan tadi masih ada di Pustaka Kecil kami, mau apa silakan lah. Nah ayo sama-sama, tapi ini bukan apa-apa kalau ada tuduhan seperti itu seolah-olah kami yang mengatakan membantah Wahabi itu hanya omong kosong. Padahal selama kami membantah selama ini selalu dalil ditampilkan di layar kaca atau kami bacakan di deskripsinya ada. Jadi apa yang kurang? Pak Mujiman kalau menyalahkan coba tampilkan dalilnya. Jangan hanya mengatakan dengan lisan saja. Itu bisa bernilai dosa juga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.